Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh untuk mengikuti perkuliahan statistika. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan ketiga ya, tentang ukuran gejala pusat dan dispersi. Semoga rekan-rekan semua, terutama para mahasiswa dan juga pemirsa yang menyaksikan atau menonton channel YouTube saya ini berada dalam keadaan sehat walafiat ya, kita terhindar dari wabah COVID-19 ya, tetap jaga jarak, menggunakan masker dan juga sering mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Baik, dalam pertemuan 3 ini tadi sudah saya jelaskan akan mempelajari masalah ukuran gejala pusat dan dispersi atau penyimpangannya. Baik ini untuk gejala, untuk data tunggal maupun data kelompok ya. Baik, kita mulai. Ukuran gejala pusat terlebih dahulu. Ukuran gejala pusat itu merupakan satu nilai rata-rata ya, yang mempunyai kecenderungan terletak di tengah-tengah ya, dan memusat ke dalam suatu kelompok. Ini meliputi mean atau nilai rata-rata, kedua median atau nilai tengah, ketiga modus atau mode, keempat kuartil, kelima desil dan persentil. Nah, ini kita akan pelajari semua, baik ini data tunggal maupun data kelompok. Baik, kita mulai dengan mean ya, mean atau nilai rata-rata. Mungkin kita sudah pernah mencoba atau mengetahui bahwa nilai rata-rata itu adalah dengan menjumlahkan data yang ada kemudian dibagi dengan jumlah datanya ya. Sama ini kita lihat rumusnya data tunggal itu adalah sigma dari X1 atau total ya, total daripada data yang ada dibagi dengan jumlah data. Di sini dicontohkan misalkan ada nilai ujian 5 orang mahasiswa ya, 80, 75, 95, dan 100. Maka dengan mudah kita bisa menghitung nilai rata-ratanya sebagai berikut, yaitu tambahkan ini semua datanya, 80 tambah 80 tambah 75 tambah 95 tambah 100. Kemudian kita bagi dengan jumlah data ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 430 dibagi 5 sama dengan 86. Maka di sini rata-rata nilai ujian 5 orang mahasiswa itu adalah 86. Seperti itu, mudah sekali. Ini untuk data berkelompok dahulu ya. Mohon maaf, data tunggal. Kemudian median dan modus. Pengertian median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah, dan modus itu nilai yang sering muncul ya, nilai atau nilai frekuensi yang paling banyak, seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa bagian dari median itu diantaranya adalah kuartil ya, kemudian desil dan juga persentil ya. Kalau kuartilnya adalah membagi data menjadi 4 bagian sama, kalau desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian data yang sama. Median itu tadi saya jelaskan nilai tengah ya. Untuk data tunggal ini dicontohkan di sini ada 2, 8, 17, 23, 30, 35, 36, 42. Setelah dihitung ini datanya adalah ada 8 ya, N sama dengan 8. Maka kita bisa melihat untuk letak medianya kan tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu walaupun tambah itu kita bisa tentukan ini
berada di posisi antara 23 sampai 30 ya. Ini 4, ini 4, jadi tengah-tengahnya berapa? Nah, ini yang kita tidak tahu, maka kita bisa menghitung besaran nilai tengah tersebut ya. Letaknya sudah jelas ada di 4,5 data ya, bisa dicari dengan rumus setengah dikali n plus 1, yaitu setengah dikali n nya 8 ditambah 1 setengah kali 9 adalah 4,5, berarti jelas data nilai tengahnya itu berada di antara 23 dan 30. Berapa nilainya? Maka di sini kita bisa cari besar median adalah 23 ya, ditambah dengan setengah kali data kelima dan keempat. Setengah kali 30 kurang 23 sama dengan 23 ditambah ini 30 kurang 23 7, dibagi 2 adalah 3 setengah, maka 23 tambah 3 setengah itu adalah 26,5 ya. Jadi nilai medianya di sini tengah-tengah antara 23 dan 30 itu adalah ternyata 26,5. Seperti itu ya, mudah sekali. Kalau modus itu nilai yang sering muncul ya, atau frekuensinya paling banyak. Ini mudah sekali, lebih mudah ya. Tanpa dihitung pun kita sudah bisa lihat. Contoh di sini ada satu data daerah A dan B ya, tidak kawin, status tidak kawin, janda atau duda, dan bercerai. Lihat data A dan B ya. Ternyata di sini bisa disimpulkan modus status perkawinan di kota A itu adalah paling banyak adalah yang ini kan, 1341 ini ternyata tidak kawin ya. Jadi daerah A itu banyak yang tidak kawin, sedangkan daerah B yang terbanyak adalah kawin 2934. Jadi sekali lagi modus itu adalah nilai yang paling banyak atau yang sering muncul ya. Gitu. Kemudian untuk rumus kuartil, desil, dan persentil tadi sudah dijelaskan bahwa kuartil itu adalah membagi 4 daerah yang sama ya. Kalau desil membagi data menjadi 10 data yang sama, persentil membagi data menjadi 100 data yang sama ya. Kuartil itu kita bisa cari antara 1 sama dengan 3 ya. Dengan rumusnya adalah QI sama dengan I dikali N plus 1 bagi 4. Lihat pembaginya 4 karena ini membagi 4 data yang sama, menjadi 4 data yang sama. Begitupun untuk desil itu bisa dicari antara D1 sampai D9 ya, dimana pembaginya 10, membagi 10 data yang sama. Sedangkan persen itu bisa mencari P1 sampai dengan P99 dengan pembaginya 100 ya, membagi 100 data yang sama seperti itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh, ada data yang tadi ya 2, 8, 17, 23, 30, 35, 36, 42, N nya 8. Kita lihat kita akan bagi kuartilnya ya, membagi 4 daerah yang sama. Menghitung Q1 itu berarti rumusnya adalah I nya 1 dikali N plus 1, N nya 8 bagi 4, jadi 1 dikali 9 bagi 4 ya, sama dengan 2,25 ya. Jadi angka Q1 itu daerahnya adalah di 2,2 daerah sekitar ini, daerah 2,25 ya, seperti di sini. Sedangkan Q3 kita ganti I nya dengan 3, maka menjadi 3 dikali 8 tambah 1 dibagi 4. 8 tambah 1 4 ke 9 ya, 9 kali 3 27, 27 bagi 4 adalah 6,75. Berarti daerah Q3 itu kuartil 3 ada di daerah 6,75,
1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar ini ya. Di sini adalah data kuartil ketiga seperti itu. Kemudian desil, contoh di sini D3, rumusnya menjadi 3 dikali N-nya 8 tambah 1 dibagi 10, karena desil itu membagi daerah menjadi 10 bagian sama ya. 3 dikali 8 tambah 1 9, 3 kali 9 adalah 27, bagi 10 adalah 2,7, berarti daerah desil ketiga itu adalah antara 2 dan 3 ya, 2,7 sini. Kemudian persentil dicontohkan P25 ya. P25 itu adalah dengan mengganti I nya dengan 25 dikali 8 tambah 1 dibagi 100 ya. 25 kali 9 bagi 100 adalah 2,25. Maka dapat kita ketahui daerah persentil 25 adalah antara 2 dan 3, 2,25 sini ya. Seperti itu. Itu adalah untuk ukuran gejala pusat data tunggal ya, yang atau datanya cuma sedikit. Sekarang bagaimana untuk ukuran gejala pusat data-data berkelompok ya. Di sini saya ambil case atau kasus yang ada di slide BSI ya. Contoh soalnya di sini ada data penanaman modal ya di 100 perusahaan ya. Di sini sudah diketahui batas atau interval modal 30 sampai 39 juta itu ada 2 ya, 40 sampai dengan 49 ada 3, dan seterusnya. Terakhir 90 juta sampai 99 juta itu ada 7 berapa 100. Oke. Di sini diminta mencari mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentilnya. Oke. Mari kita coba jawab ya soal ini dengan mengisinya di lembar jawaban pertemuan 3 atau P3 yang sudah saya sediakan. Baik, kita buka dulu lembar jawabannya. Baik, sudah dibuka ya lembar jawaban P3 nya. Di lembar jawaban itu saya sudah sediakan lembar jawaban untuk menjawab pertanyaan yang atau kasus dari slide BSI tadi ya. Di sini di soal saya tuliskan kembali adalah tabel penanaman modal ya, beserta jumlah frekuensinya. Ini yang tadi di soal ya. Kemudian kita coba jawab pertanyaan pertama, berapa meannya ya di sini. Sebelum kita menjawab berapa meannya, untuk mengakomodasi rumus mean, total F dikali M bagi sigma frekuensi adalah kita tambahkan dulu beberapa kolom, diantaranya adalah nilai batas bawah dan atas ya. Ini diperoleh dari mana adalah kalau yang bawah ini adalah dari interval sebelah kiri 30, 40, 50, 60, 70 sampai 90 ini adalah sebelah kiri dari interval ya. Kemudian batas atas sebelah kanan ya, 39, 49, 59, 69, 79 sampai 99. Oke. Kalian sudah isikan ini. Baik, kalau sudah, kalau frekuensi sudah ada di soal, berikutnya nilai tengah ya. Nilai tengah itu adalah mencari mencari nilai tengah dari interval ini ya, 30 sampai 39. Caranya adalah dengan menambahkan nilai bawah dan nilai atas dibagi dengan 2. Contoh sini 34,5 ini diperoleh dari 30 ditambah 39 dibagi 2 adalah 34,5 ya. Begitu juga kelas yang kedua diperoleh dari
40 ditambah 49 dibagi 2 adalah 44,5 ya. Kalau sudah selesai dihitung nilai tengahnya, maka selanjutnya adalah kita mengalihkan antara frekuensi dan nilai tengah ini. F dikali M, F dikali M ya. Misalkan sini kelas pertama 2 dikali 34,5 adalah 69 ya. Kemudian kelas kedua 3 dikali 44,5 adalah 133,5. Terus hitung ke bawah ya, selesaikan semua, dan kita mencari jumlah masing-masing kolom frekuensi, nilai tengah, dan juga F dikali M ini ya. Sehingga dengan mudah kita bisa mencari nilai rata-rata atau mean ini dengan cara membagi total F dikali M 750 dengan total frekuensi 100 ya. Maka nilai rata-ratanya adalah 7250 bagi dengan 100 adalah 72,5, sehingga dapat dikatakan nilai rata-rata penanaman modal itu adalah Rp72.500.000. Seperti itu ya. Mudah kan? Silahkan dipraktikkan ya. Selanjutnya adalah kita jawab tentang median ya. Median itu tadi dijelaskan adalah nilai tengah. Oke, sama seperti tadi, langkah pertama kita tambahkan kolom nilai bawah dan atas. Tadi sudah ya. Nilai bawah itu adalah lihat interval yang sebelah kiri, kemudian nilai atas itu adalah nilai interval sebelah kanan. Oke, selanjutnya tambahkan juga di sini tepi kelas bawah dan atas ya. Jadi dari interval ini bawahnya sekali sebelum 30 itu berapa gitu ya. Begitu juga batas kelasnya adalah, atas kelasnya adalah setelah 39 berapa gitu tepiknya ya. Dan kita mudah sekali mencarinya kalau tepi kelas bawah dengan cara nilai bawah dikurangi dengan setengah, berarti 30 kurang setengah adalah 29,5. Artinya kalau lihat interval di sini, tepi bawah, tepi kelas bawah itu adalah sebelum 30 adalah 29,5, sedangkan tepi kelas atasnya adalah menambahkan nilai atas dengan setengah ya, berarti 39 tambah 0,5 adalah 39,5. Berarti di sini artinya tepi atas kelas itu adalah setelah 39 ditambah setengah ya 39,5 ya. Jadi silakan kalau sudah ketemu rumusnya tinggal kalian tarik saja rumusnya di copy ya, sehingga seperti ini sudah dapat tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Oke, dan selanjutnya adalah kita tentukan kelas mediannya ya. Kelas median itu adalah kelas dimana nilai tengah itu berada ya. Kalau datanya 100, maka tengah-tengahnya itu kira-kira 100 bagi 2 kan 50 ya, berarti berada di frekuensi yang ke-50. Kalau kita lihat di sini sampai kelas 4 itu 36 ya, berarti belum mencapai 50, artinya harus masuk ke kelas ke-5 68. Berarti artinya yang saya kasih garis kuning ini adalah kelas median, artinya bahwa nilai tengah itu berada di kelas ke-5 ya, yang saya kasih garis kuning ini. Baik, langkah berikutnya adalah mencari LM. LM itu adalah nilai tepi kelas bawah ya. Berarti di sini kelas mediannya yang kuning ini adalah 69,5 tepi kelas bawahnya ya. Kemudian sigma F ini adalah total frekuensi sebelum kelas median ini, berarti kan ini ya, penjumlahan 2 tambah 3 tambah 11 tambah 20 itu 36. Maka sini sigma F nya adalah 36. C
C nya adalah 10. Apa itu C? C itu adalah interval ya. Interval dari sini ada berapa angka kita hitung ya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Artinya setiap porsi itu intervalnya 10. Berarti C nya adalah 10 ya. Maka setelah menentukan hal-hal ini, satu lagi ya, terlupa, F frekuensinya sendiri kelas median itu adalah 68 ya. Jadi mohon maaf, 32. Jadi ini adalah frekuensi kelas mediannya 32 ya. Oke, kita hitung. Di sini rumusnya adalah Lm ditambah N bagi 2 dikurangi sigma F atau total frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan C. C itu adalah interval dibagi dengan frekuensi kelas median ya. Tadi sudah kita tentukan Lm nya adalah 69,5 ya. Ini 69,5. Kemudian N nya itu total data ada 100 dibagi dengan 2. Oke, dikurangi 36. 36 adalah total akumulasi frekuensi sebelum kelas median 36 ya. Jadi dikali dengan 10 adalah intervalnya dibagi dengan 32 frekuensi kelas mediannya sendiri ini ya. Maka kita bisa hitung ini 69,5 ditambah 100 dibagi 2 itu 50 kurangi 36 14 kali 10 adalah 140 dibagi dengan 32. Maka 140 bagi 32 adalah 4,4. Maka kita tambahkan dengan 69,5 menjadi 73,9. Artinya nilai tengah modal itu adalah Rp73.900.000. Oke, paham? Silahkan dipraktekkan ya, langsung kerjakan dan samakan jawabannya. Lanjut dengan modus. Tadi modus itu adalah nilai atau nilai yang sering keluar atau frekuensi yang terbanyak. Oke, tadi untuk kolomnya sama dengan median, kita tambahkan nilai bawah dan atas, kemudian tepi kelas bawah dan atas ya, kemudian F dikali M sama seperti tadi. Kemudian kita tentukan kelas modusnya atau kelas di mana nilai yang sering keluar itu berada ya. Di sini kita cari nilai frekuensi yang tertinggi adalah 32. Artinya modal yang masuk yang sering nilai yang sering keluar itu adalah berada di kelas kelima ya, antara 70 sampai 79 juta dengan frekuensinya 32 ya. Nah, berikutnya adalah seperti biasa kita mencari LMO adalah tepi bawah kelas modus ini ya, 69,5. Kemudian nilai D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya ini ya. Berarti 32 dikurangi 20 adalah 12. Oke. Kemudian D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus 32 dengan setelah kelas modus 25. Sehingga 32 kurang 25 adalah 7. Dan intervalnya sama 10 ya. Baik, langsung aja kita hitung nilai modusnya. Dirumuskan LMO ditambah D1 dikali C dibagi dengan D1 tambah D2. Oke, kita masukkan LMO nya ada 69,5 dari mana, dari sini ya, atau ini ditambah 12 kali 10, 12 nya adalah D1, kemudian dikali dengan 10
10 nya itu adalah interval, dibagi dengan D1 tambah D2, 12 tambah 7 ya, ini ditambahkan, sehingga setelah kita hitung 69,5 nya tetap, ditambah 12 kali 10 adalah 120, dibagi dengan 19 ya, dapat 6,3, tambahkan dengan 69,5 menjadi 75,8. Sini artinya modal yang sering muncul itu adalah sejumlah 75.800.000 rupiah ya, berada di kelas ini. Nah, silakan dipraktekkan ya untuk modus ini dan disamakan jawabannya. Lanjut, kita sudah median modus, sekarang kuartil ya. Kuartil ini adalah membagi daerah menjadi 4 data yang sama ya. Kita diminta mencari Q1, Q2 dan Q3 ya. Kuartil pertama, kuartil kedua, dan ketiga. Oke. Kita tentukan dulu pertama daerah kuartil 1 itu berada di kelas yang mana ya. Caranya adalah dengan membagi 4 ya, 1 kali 4 dikali seperempat ya, mohon maaf, seperempat dikali 100 berarti 25, 100 kali 4 25, berarti total kumulus ini berada di 25 angka. Kita totalkan 2 tambah 3 5 tambah 11 baru 16, sehingga kalau 20 berada di sini. Ini adalah kelas Q pertama atau kuartil pertama ya. Kalau kuartil kedua berarti rumusnya 2 dikali 100 ya, dibagi dengan 4 berarti 200 bagi 4 50. Maka kalau kita hitung frekuensinya sampai sini adalah 5 11 36, maka sampai frekuensi ke 50 berada di kelas ke 5 ini ya, makanya adalah Q2, kelas Q2. Kemudian kelas Q3 adalah menentukannya 3 dikali 100 300 dibagi dengan 4, 300 bagi 4 ada 75 ya, maka kelas Q3 nya menjumlahkan frekuensinya sampai sini adalah berapa, 5 16 36 tambah 32 adalah 68, belum cukup ya, sehingga masuk ke kelas ke-6. Ini adalah kelas Q3 atau kuartil ketiga ya. Nah, masing-masing Q1 Q2 Q3 itu tentukan seperti tadi, tepi bawahnya berapa ya, tepi atasnya berapa, N nya 100 ya tadi jumlah datanya. Kemudian sigma F ini adalah total frekuensi sebelum kelas Q1 ini ya. Kita hitung 2 tambah 3 5 tambah 11 16, dan F ini adalah frekuensi kuartilnya, berarti ini 20 ya, dan 10 ini adalah interval daripada kelas-kelas ini ya. Begitu juga Q2 itu yang kasih biru ini ya, LQ nya adalah 69,5 ini tepi kelas bawahnya. Kemudian E nya sama 100, kemudian sigma F nya adalah 36, dari mana ini adalah total frekuensi sebelum kelas Q2. Jadi ini kita totalkan berapa, 2 tambah 3 5 tambah 11 16 tambah 20 36 ya, 36. Maka sini sigma F nya 36 dan FQ nya adalah frekuensi kelas Q2 sendiri 32 ya, dan intervalnya tetap 10. Sedangkan Q3 kita lihat yang dikasih arsir coklat ini ya, LQ nya 79,5 ya,
N nya sama 100, sigma F nya adalah total frekuensi sebelum kelas Q3 ini ya, kita jumlahkan. Ini ada 68 ya. Sedangkan FQ nya adalah frekuensi kelas Q3 nya 25 dan C nya sama 10. Nah, masing-masing kita cari ya. Q pertama di sini kuartil itu rumusnya adalah LQ tambah I kali N bagi 4. 4 ini adalah karena dia kuartil bagi 4 yang sama ya, dikurangi sigma F atau total frekuensi sebelum kelas kuartil dikali C itu interval dibagi dengan FQ frekuensi kelas interval ya. Baik, kalau itu kita bisa lihat mencari Q1 adalah LQ nya 59,5 ya, sini. Kemudian dikali 1 karena itu dia Q pertama, dikali 100 karena datanya ada 100, dibagi 4 karena ada membagi 4 yang sama, dikali dengan dikurangi dengan 16 ini adalah total frekuensi sebelum kelas Q1 ini. 16 dikali 10 intervalnya dibagi dengan 20 adalah frekuensi kelas intervalnya ya. Maka diperoleh 59,5 ditambah 100 bagi 4 25 bagi 16 kali 10 bagi 20 adalah 4,5, sehingga hasilnya menjadi 64 ya. Ini untuk Q1 dan Q2 Q3 ini juga sama, silakan lihat sendiri ya. Q2 nya berarti 739 dan Q3 nya adalah 82,3. Oke, ini adalah kuartil membagi data menjadi 4 data yang sama ya. Lanjut ke desil. Baik, berikutnya adalah mencari desil ya. Seperti tadi kita tentukan dulu kelas desilnya ya. Ini saya contohkan mencari D1 dan D2, desil 1 dan desil 2 ya. Desil 1 untuk menentukan kelasnya mudah saja, kita hitung dengan cara 1 dikali N nya 100 dibagi dengan 10, berarti 110 adalah 10. Maka kelas D1 nya harus di kelas ketiga. Kenapa? Karena di sini 2 tambah 3 harus sampai 5, maka yang ke 10 adalah dari sini ya. Itu dengan D2 itu 2 kali 10 200, 2 kali 100 200, 2 kali 10 20. Maka kelas desil keduanya ada di kelas keempat ya. Kemudian kita tentukan juga seperti tadi LD nya masing-masing D1 D2. LD nya itu adalah tepi kelas bawah ya. D1 adalah 49,5 dan D2 adalah 59,5 ya. Kemudian N nya sama-sama 100 ya. Kemudian sigma F nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas D1 5, yaitu 2 tambah 3 5, dan ini 16, 2 tambah 3 5 tambah 11 16 ya. Kemudian frekuensi desilnya masing-masing 11 dan 20 ya. Intervalnya sama-sama 10. Kita lihat, langsung kita hitung. Rumus desil adalah LD ditambah 1 dikali N dibagi 10 ya, dibagi dengan sigma F kali C dibagi dengan FD. Maka mudah sekali kita menghitung D1 adalah memasukkan angka LD nya 49,5 ini ya. Kemudian dikali 1 dikali 100. 1 ini adalah karena desil 1, 100 nya jumlah data N ya, dibagi dengan 10 dikurangi dengan 5. 5 ini adalah total frekuensi sebelum kelas desil 1, yaitu 2 tambah 3 5 ya, kali dengan 10 bagi dengan 11. 11 adalah ini 11 frekuensi kelas D1 ya. Maka kita hitung di sini 49,5 tetap. Ini 1 kali 100 100 bagi 10 adalah 10 kurangi 5 5.
dibagi dengan dikali dengan 10 adalah 50 ya. Kita lihat 50 dibagi 11 berapa. 4,5 sini salah ya, harusnya 4,5, sehingga 49,5 ditambah 4,5 adalah 54 begitu ya. Begitu juga dengan D2 D nya 59,5 ditambah dengan 2 kali 100 200 bagi 10 20 ya, dikurangi 16 ini adalah total frekuensi sebelum kelas D2. 10 bagi 20 adalah frekuensi kelas D2. Hasilnya setelah dicari adalah 61,2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian persentil hampir sama dengan desi tadi, hanya dia pembaginya 100 ya, karena dia membagi dengan 100 daerah yang sama ya. Cara yang sama, tentukan batas tepi kelas bawahnya, kemudian jumlah frekuensi sebelum kelasnya, dan juga mencari frekuensi kelas persentilnya ya. Bisa saya tentukan P2 dan P4 ya. Oke, sini sudah diketahui ya, LP nya 29,5. Oke, kemudian P4 nya 39,5 ya, dan seterusnya, sehingga bisa dicari di sini. Persentil yang kedua adalah dirumuskan 29,5, LP nya ditambah 2N 2 kali 100 dibagi 100 ya, kurangi 0 itu adalah total frekuensi sebelum kelas P2 kan tidak ada ya, jadi 0 ya, kali 10 bagi 2, sehingga 2 kurang 0 adalah 2 bagi 10 20 bagi 2 adalah 10, sehingga 29,5 adalah 39,5. itu dengan P4 ya. Baik, ini adalah cara menghitung mean, median, modus, kuartil, desi, dan persentil untuk data yang berkelompok. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami dan langsung dicoba di lembar jawaban masing-masing. Baik ya, masih ada materi tentang dispersi ya. Kita sekarang lanjut ke dispersi. Dispersi ini bahasa lainnya adalah penyimpangan ya. Jadi seberapa jauh penyimpangan yang terjadi suatu kelompok data terhadap pusat data tadi ya. Adapun dalam dispersi kita nanti akan mencari jangkauan atau range, simpangan rata-ratanya atau mean deviation, kemudian variannya atau variance, dan deviasi baku atau standar deviasi. Oke, kita pahami dulu apa yang maksud dengan simpangan rata-rata ya, yaitu rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya ya. Jadi ini berapa jaraknya antara nilai data dengan rata-ratanya. Kalau varians ini diartikan berapa banyak variasi atau keragaman dalam distribusi, meliputi kenaikan atau penurunan berdasarkan berapa dekat nilai mengelompok di sekitar mean ya. Jadi disebarkan dengan kuadrat biasanya kalau varian itu. Kemudian terakhir, standar deviasi ini adalah hampir sama dengan simpangan rata-rata ya, artinya rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dan dari rata-rata tersebut ya, yang diperoleh dari mengakar kuadratkan nilai varian. Oke,
mungkin untuk memahaminya kita lihat ilustrasi seperti ini. Sini ada usia Anda dan teman Anda ya, 25, 26, 27, 30, dan 32. Maka kalau kita rata-ratakan usia kelima orang ini adalah 25 tambah 26 tambah 27 tambah 3 tambah 32 bagi 5 adalah 28. Maka rata-rata usia 5 orang ini adalah 28. Kemudian kita hitung perbedaannya ya masing-masing. Yang pertama 25 kurang 28, 28 ini adalah nilai rata-rata ya. Berapa jarak antara umur masing-masing dengan nilai rata-rata ya. Di sini yang orang pertama min 3, yang kedua min 2 ya, yang ketiga min 1, orang keempat adalah 2, orang kelima adalah 4 ya. Maka untuk memahami perbedaan mean varian standar deviasi, kita lihat kalau dia mean deviation atau simpangan rata-rata, kita menjumlahkan perbedaan ini ya, yang dimutlakan ya. Artinya dimutlakan itu kalau dia minus tetap dianggap positif gitu ya. Maka 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 4 adalah 12 bagi 5 adalah 2,4. Maka di sini artinya jarak rata-rata antara masing-masing orang terhadap pusatnya adalah 2,4 ya. Padahal sebenarnya seperti ini ya, kita dirata-ratakan 2,4 jaraknya, jarak umurnya ya. Kemudian mencari varians itu dengan mengkuadratkan tadi perbedaan berumur tadi dibanding 5 ya, didapat 6,8. Dan 6,8 ini kalau dikuadrat, di akar kuadratnya, cari akarnya 2,6 namanya standar deviasi. Ini adalah sama seperti mean deviasi ya, jarak juga, cuma ini lebih mutlak gitu ya. Ini berdasarkan rata-rata. Di sini adalah akibat penyebaran data. Biasanya yang dipakai adalah yang lebih dekat, nilainya adalah 2,6 ini atau standar deviasi ya, seperti itu. Itu untuk memahami dispersi atau penyimpangan data yang ada gitu ya. Baik, di sini contohkan ada penanaman modal juga yang 40 perusahaan dengan interval seperti ini ya. Nilai sudah ada, frekuensi sudah ada. Nanti kita diminta menghitung jangkauan, kemudian mean deviasinya, kemudian variannya, kemudian deviasi baku atau standar deviasi, dan yang kelima simpangan kuartil dan simpangan persentil. Baik ya, untuk menjawab pertanyaan ini buka kembali file yang tadi ya. Kita buka di sini di sheet di versi sudah saya buatkan jawabannya ya. Ini adalah data dari soal ya, ada 40 perusahaan. Kemudian tambahkan oleh kalian 1 2 3 4 5 kolom ya, seperti ini. Pertama adalah mengalihkan X dengan F ya, nilai tengah dengan frekuensi. 116 kali 4 adalah 464. Kalau sudah, kita tarik ke bawah rumusnya ya, sudah menjadi seperti ini. Kemudian ini X dikali mu ya, ini mu artinya rata-rata ya. Kalau bedanya, kalau X ini adalah nilai tengah, kalau mu adalah nilai rata-rata. Kita lihat nilai rata-rata itu diperoleh dari total X kali F dibandingkan F nya ya, berarti 5621 dibanding 40 adalah 140,525. Kemudian selanjutnya kita kalikan kolom tadi dengan frekuensinya ya, tapi dimutlakan nih, ada lambang mutlak, artinya minus itu tidak dianggap ya, artinya positif semua. Maka ini kalau dikalikan 24,525
525 kali 4 adalah 98,100 ya. Dan seterusnya dapat angka segini. Kemudian berikutnya adalah kolom F dikurangi mu dikuadratkan ya. Artinya kita mengkuadratkan kolom ini. X kurang mu ya 24,525 kalau dikuadratkan adalah sebesar 601,4756 ya. Terakhir adalah mengkalikan F dengan ini kolom ke B dengan kolom H, tapi di mutlakannya tidak ada negatif. Maka kalau ini dikalikan dengan frekuensinya menjadi seperti ini ya. Ini diperoleh dari 601,4756 dikali dengan 4, maka dapat 2405,9025. Terus ke bawah hitung, rumusnya ditarik ya, dapat segini begini. Oke, kita lihat pertama mencari range jangkauan ya. Ini maksudnya jangkauan sebaran datanya adalah diperoleh dari nilai tengah terbesar dikurangi nilai tengah terkecil. Maka kita lihat nilai tengahnya ini ya, terbesarnya 170, terkecilnya 116, maka 170 dikali 116 adalah 54 ya, harinya 54 data. Kemudian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah dengan membagi total F dikali dengan X dikurangi mu, berarti yang ini ya, totalnya ini dibagi dengan total frekuensi 40, berarti 455 bagi 40 adalah 11,396. Dan perhatian kalau ini adalah untuk simpang rata-rata populasi ya. Kalau terhadap sampel maka pembaginya bukan sigma F tetapi adalah N. N itu banyaknya data ya. Sedangkan variannya itu dengan membagi X dikurangi, membagi total F dikali X kurang mu dikuadratkan kayak ini ya. Ini totalnya adalah 897,9750 dibagi dengan total frekuensi 40, maka hasilnya menjadi 202,4494. Kemudian terakhir mencari deviasi baku standar dengan cara mengakar kuadratkan hasil varian ini, maka didapat adalah 14,23. Baik, di sini mungkin kita simpulkan bahwa dengan standar yang deviasi ini ya, atau simpang rata-rata ini yang 11,396 ini menunjukkan bahwa jarak masing-masing modal dengan rata-ratanya itu adalah 11.039.000 rupiah. Oke. Sedangkan setelah disebar data yang baku itu adalah 14,23 juta seperti itu. Selanjutnya mencari simpangan kuartil, jangkauan kuartil ya. Caranya adalah dengan mengkalikan setengah dikali Q3 kurang Q1 ya. Maka langkah berikutnya adalah mencari Q3 dan Q1 terlebih dahulu ya. Setelah saya hitung sini dapat Q1 nya adalah 210,5 dan Q3 nya maaf Q3 nya adalah 210,5, Q1 nya 130,625, maka kita kalikan setengah kali 210,6 Q3 nya dikurangi dengan Q1 nya 130,625 adalah 39,9375. Begitu pula dengan simpangan persentil, kita mencari
P90 dengan P10 ya, saya kurangi dapat 27,5 seperti itu. Baik, segitu saja untuk pembahasan pertemuan kerja kali ini. Memang agak sedikit ngejelimet ya, karena semuanya serba hitungan, tetapi mudah-mudahan dengan contoh yang saya berikan ini beserta jawabannya bisa mencerahkan para pemirsa semua, termasuk mahasiswa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterima penjelasan ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.